apa kabarnya Bu Diana hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Bu Diana, pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi pada Bu Diana terkait nanti Bu Diana akan melakukan observasi di kelas Bu Diana. Namun sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait nanti untuk Bu Diana akan melakukan observasi mengajar di kelas 11 TKJ 2. 11 TKJ 2 ya. Oke. Bu Diana sehat ya kan? Sehat. Baik Bu Diana, untuk saya observasi Bu Diana di kelas nanti itu kira-kira judul yang akan Ibu ketengahkan tentang apa tuh? Insya Allah tuh saya mau menampilkan judul tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Iya. Ya. Kelas 12 TKJ 1. Teknik komputer dan jaringan. Baik, dalam menyampaikan nanti Ibu di judul tersebut kira-kira tujuan pembelajarannya apa Ibu? Di sini ada 4 tujuan ya Pak. Ada 4 tujuan. Yang pertama memecahkan masalah perkelahian antar pelajar. Memecahkan masalah Perkelahian antar pelajar, minuman keras, keras narkoba dalam perspektif Islam. dalam perspektif Islam. Islam. Ya. Terus Yang kedua itu membuat konten. Membuat konten. Ya, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian. terus Kemudian yang ketiga meyakini bahwa agama melarang perkelahian. Yang keempat membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab dan cinta tanah air. Baik. Jadi ada 4 tujuan ya Bu ya. Iya, iya, Pak. Kira-kira saat penyampaian nanti Bu, masalah kenakalan perkelahian antar pelajar nih, perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba dan dalam perspektif Islam, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai nanti kira-kira? Di sini saya ingin anak itu mencapai meningkatkan keterlibatan siswa dalam menganalisis perilaku Yang meningkatkan keterlibatan ya, siswa dalam menganalisis perilaku menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Oh gitu ya. Ibu Diana ingin meningkatkan keterlibatan siswa dalam menganalisis perilaku menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Kira-kira dalam menyampaikan itu Bu, nanti strategi yang Ibu pakai itu apa saja Bu? Nanti ada beberapa strategi nih Pak. Iya. Yang pertama itu cooperative learning. Seperti ini ya. Nah, kemudian diskusi, demonstrasi, Oke. dan resitasi. Resitasi ya. Oke. Baik Bu Diana, itu yang akan kita coba lihat nanti ya, area pengembangannya, yakni melibatkan siswa dalam menganalisis perilaku menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba dengan menggunakan strategi cooperative learning, diskusi, demonstrasi dan resitasi ya. Mudah-mudahan nanti Bu Diana dapat mengembangkan materi ini sehingga anak didik Bu Diana nanti terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas nanti ya. Mudah-mudahan Pak ya.
Nanti kita lihat di terapi ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Bu Diana. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Hari ini seperti saya berhasil dulu ya. Anggun, Atiansa, Aska, Dina, Elsa, Esra, ada ya? Fatimah, Gracela, Habibi, Ika, Jessica, Camila, Keisha, Keila, Muhammad Aizah, Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Zaki, Muhammad Randy, Muhammad Taufik, Nadia, Naruto, Putri Azura, Latia Rahayu, Reza Kusri, Royhan, Sa'dia, Salma Eka, Sri Irma, Firni. Berarti ada 2 orang yang sakit ya? Ya. Baik, Ananda. Udah habis istirahat ya? Udah minum, udah makan? Udah siap belajar? Untuk permulaannya, Ibu mau nanya dulu. Pernah nggak kamu mendengar kata tawuran atau pernah ikut campur atau ikut sekalian dalam tawuran tersebut? Pernah ikut tawuran? Pernah dengar kata tawuran? Perkelahian pernah? Mengalami? Betul? Enggak ya? Kamu jadi anak yang baik. Oke, untuk hari ini materi kita tentang menghindari perkelahian pelajar, ya, kemudian minuman keras dan narkoba. Yang pertama itu tentang perkelahian pelajar. Silakan kamu buka cetaknya. Halaman 65. 65 untuk PS10. Ada? Kemudian judulnya dari baca? Coba ulangi ya Pak, judulnya. Narkoba. Kemudian buka lagi di halaman 68. Di situ ada gambar aktivitas titik 3.2. Ya, di situ ada gambar, ada 4 gambar. Coba kamu lihat di antara 4 gambar tadi, dampak dari perkelahian pelajar itu yang mana? Gambar yang keempat. Yang jawab? Yang bisa jawab? Dampak dari perkelahian pelajar itu mana tuh? Dampak dari keempat ini tadi. Yang bisa jawab? Dia kelahi ya, atau tawuran, berakibat nanti dia apa? Apa? Nomor keempat, Bu. Keempat. Apa maksudnya tuh gambar keempat ini? Mungkin kan tawuran, Bu, jadi dia datang ke polisi, Bu. Ya, jadi salah satu contoh dia tertangkap polisi. Ya, berarti dia ngebut-ngebutan atau lari-lari atau membawa apa, jadi dikejar sama polisi, akhirnya tertangkap dan dibawa ke Penjara. di kantor polisi. Setelah ditangkap ini, akibatnya apa nanti? Jadi dia Hah?
Hah? Stres. Apa lagi? Hah? Nggak bisa kerja. Beban orang tua. Jadi kan jadi double kerja orang tua. Seharusnya hanya menyekolahkan kamu, membesarkan kamu. Ini malah berurusan dengan polisi. Ya. Kemudian selanjutnya, ibu minta kamu duduknya dalam kelompok E. Kelompok ya. Ibu minta kamu setiap kelompok itu membahas tentang perkelahian pelajar. Ya, perkelahian pelajar. Kamu bisa baca itu di halaman 70. Kamu baca, kemudian nanti kamu simpulkan, ya, perkelahian pelajar itu apa, terus faktornya apa, kemudian ikhtiar mencegahnya. Kemudian kita sambungkan dengan dalil yang berkaitan dengan pelajar tadi. Ya, silakan. Baik, waktunya habis. Waktunya habis. Silakan kelompok 1 yang mau tampil. Yang lain nih Pak ya, kalau ada yang kurang ngerti, kurang paham, boleh tanya pada kelompok 1. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pertama 3, yaitu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Sebelumnya kita akan menjelaskan definisi perkelahian dan tawuran pelajar dulu. Sini teman-teman udah ada yang tahu belum tentang perkelahian antar pelajar? Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk mengidentifikasikan perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pelajar, yaitu perkelahian dan tawuran, kedua bagian dari problematik dunia pendidikan. Utamanya terjadi di kota-kota besar dan harus mencari solusi yang tepat agar perilaku ini tidak dijadikan kebiasaan dan lumrah sebagai bagian dari kenakalan pelajar atau remaja. Perkelahian antar pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh satu kelompok untuk dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan pihak lawan tersebut. Nah, dari perkelahian pelajar tadi, kita ada faktor-faktor penting yang buat terjadinya perkelahian pelajar akan dijelaskan oleh Jessica dan Anggun. Nah, jadi faktor penting adanya perkelahian pelajar yang pertama rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemampuannya sendiri. Yang kedua social
yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. 6. Malfenomena, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Nah, dari faktor-faktor yang ada, apakah teman-teman semua pernah melakukan perkelahian antar pelajar? Yang benar. Nah, untuk mencegahnya, kita ada ikhtiar mencegah perilaku menyimpang yang akan dijelaskan oleh Putri dan Dika. Saya akan menjelaskan tentang ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang termasuk perkelahian pelajar harus segera dihentikan. Jangan dianggap remeh dan lumrah agar tidak terjadi skala yang lebih besar. Efek kebakaran besar dimulai dari titik api yang kecil. Berikut ini beberapa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan. 1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat dan bakat sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju serta mewujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. 2. Mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. 3. Jika akan mengambil keputusan, bentangkan segala alternatif yang ada, lalu suruh yang bersangkutan memilih atas kesadaran diri sendiri. 4. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. 5. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. 6. Pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak baik di sekolah misalnya OSIS dengan segala sepenuhnya maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar. 7. Melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya karena di mata teman-temannya dia memiliki skill dan keterampilan yang memadai. Nah, dari ikhtiar yang dibacakan oleh Putri dan Dika, ada nggak teman-teman melakukannya? Ada dong. Yakin? Nah, untuk mencegah kenakalan remaja yang ini, kita harus melakukan hal-hal yang positif seperti tadi ada yang ikut OSIS, mengerjakan hal-hal yang positif yang baik, menolong orang lain, jangan pelit. Bisa-bisa orang pelit itu kadang bisa menyebabkan perkelahian, dendam. Nah, seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, pastinya juga ada dalil Al-Quran yang dijelaskan oleh Kesia. Apapun alasannya, mengambil dan kekerasan tidak digunakan dalam Islam. Tindakan kekerasan itu bukan perwujudan dari Islam. Jika ingin membela kebenaran, harus menggunakan cara-cara yang benar juga. Tidak asal bela saja sementara kebenaran disampaikan. Sebab sebagai pelajar Muslim, kita semua diingatkan dengan visi dan misi Islam sebagai agama yang damai, santun, dan menjadi rahmat untuk semesta alam. Sebagai firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, dari yang semua kami jelaskan, teman-teman semua udah paham belum tentang kenakalan remaja? Apa ada yang belum ngerti atau ada yang ingin tanyakan? Saya ingin bertanya, kalau kita sudah ikhtiar tetap terjadi perkelahian gimana? Kita sudah bisa ikhtiar, tapi terkait juga gimana tuh cara mengatasinya? Nah, misalkan Zaki udah ikhtiar nih, tapi kita lihat Zaki yang terakhir atau gimana nih? Ya, kita tetap ikhtiar, nah tiba-tiba mulai juga tuh gimana? Siapa yang lain Zaki? Benar. Pasti kelahi itu pasti ada sebab nggak sih? Ya. Nah, kalau Zaki ikhtiar nggak mungkin ada perkelahian dong, karena kan Zaki kalau ikhtiar berarti bersikap baik kepada orang. Orang mana yang marah kalau kita bersikap baik sama dia? Tapi orang tuh bikin emosi kan? Sabar, kita kan harus sabar. Iya. Positif. Kurang iya Zaki. Iya, terima kasih. Jadi ada salah satu cabang iman, salah satu sabar. Nah, kalau kita nggak memancing, kita nggak memulai, tapi orang tuh aja itulah mungkin ujian dari Allah mengapa keimanan
Itu yang jangan ditinggalkan ya. Ya. Kenapa nama saya Sani Salsabila dari kelompok 2? Saya mau tanya, kenapa sih pelajar di zaman sekarang malah semakin banyak yang tawuran tentang perkelahian? Padahal itu sudah tahu kalau perkelahian itu sangat jarang dalam agama. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Setia. Katanya kan kenapa sih remaja sekarang tuh banyak yang lakukan tawuran padahal udah tahu itu dilarang oleh agama. Nah, kita kan nggak tahu keimanan dari seseorang nih. Bisa jadi dia imannya nggak kuat, terus ada yang ngejek, ada yang cemeah, ada yang mencela. Jadi dia terbawa emosi. Mungkin dari itu juga ada pergaulan yang salah. Jadi dia ikut sama orang-orang yang mudah kelahi, preman gitu di kota-kotanya. Jadi bisa jadi kita tuh dia tuh terpancing untuk melakukan perkelahian antar kelompoknya. Ada lagi yang bertanya? Ya, siapa lagi? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang teman-teman sendirinya kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup dari guru lagi sampai ya. Oke. Jadi setelah kita simak tentang perkelahian pelajar, apa yang dapat kita simpulkan? Tidak boleh kelahi. Tidak boleh kelahi ya. Jadi Harus banyak sabar, harus banyak bersabar. Menjaga keimanan. Hah? Jaga keimanan, Menjaga memperkuat iman. Ya. Setelah kita sudah berusaha sabar, sudah berusaha mengalah, sudah berusaha untuk tidak ikut campur, tetapi namanya kita dalam pengujian ya tetap setan itu berusaha mencari titik lemah kita ya. Jadi seharusnya kita harus waspada. Ya dimanapun kita berada itu setan selalu datang yang mencari di mana titik lemah ini. Ya di mana titik lemahnya? Apakah dari segi ucapan atau dari segi tindakan atau dari segi apa namanya itu bulian gitu ya. Kalau seandainya kita lengah dalam hal yang lemah kita tadi, itulah tadi bisa menjerumus kepada perkelahian. Kalau sudah perkelahian, apalagi di dalam lingkungan sekolah, otomatis nanti akan dilibatkan wali kelas, orang tua, dan jenjang lainnya. Jadi hendaknya kita sebagai pelajar itu harus sabar, ya. Kemudian kita harus sadar diri. Aku di sini cuma untuk belajar. Ya, aku cuma ingin menuntut ilmu. Apapun yang dikatakan, minta Allah buatkan hatinya. Minta Allah bukakan pintu sabar selebar-lebarnya. Apapun hal yang diucapkan yang terdiri dari teman-teman tidak menjadi pengaruh buruk bagi kita. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan masalah ketiga? Nggak ada? Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan baik ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut ke setelah kita belajar apa lagi? Minuman Minuman. Oke, terima kasih. Bu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Pak. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Bu Diana, beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan praobservasi dan observasi terkait dengan proses pembelajaran yang Bu Diana lakukan di kelas Bu Diana. Pada hari ini, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Diana karena sudi untuk melakukan wawancara dan observasi di saat pelaksanaan PBM yang dilaksanakan Bu Diana di kelas 11 TKJ 1 ya. Nah, 11 TKJ 1. Itu ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ke Bu Diana. Yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bu Diana saat saya lakukan observasi di kelas Bu Diana beberapa waktu yang lalu? Kalau
perasaan saya tuh sangat bahagia Pak ya, bahagia, senang dan bahagia lah ya Pak ya, bahagia, senang dan sangat antusias gitu. Karena dengan adanya observasi ini memberi motivasi bagi saya untuk mengeluarkan ide-ide agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Alhamdulillah, syukurlah kalau Bu Diana berperasaan seperti itu sangat diobservasi. Kira-kira saat melakukan proses pembelajaran yang Bu Diana lakukan beberapa waktu yang lalu itu, kira-kira yang sudah berjalan baik yang Bu Diana lakukan di kelas tersebut kira-kira apa? Berjalan dengan baiknya itu antusias siswa. Nah, antusias siswa itu dengan materi yang saya sampaikan, kemudian siswa bersemangat gitu, antusias dia dalam menangkapi materi yang akan saya sampaikan itu Pak. Antusias ya? Iya. Jadi nampak aktif ya? Aktif, iya. Saya pun observasi, saya lihat memang kemarin memang sudah aktif anaknya, antusias ya, responnya, iya, responnya nampak, cepat gitu. Nampak cepat dari yang Bu Diana lakukan. Kira-kira yang strategi yang Bu Diana rencanakan pada saat observasi yang lalu itu apakah sudah efektif dilakukan di saat observasi? Menurut saya itu sudah efektif ya Pak ya, karena melihat dari antusias siswa, respon siswa, kemudian semangat siswa dalam waktu kegiatan belajar mengajar itu kan begitu semangat ya. Jadi saya rasa strategi itu sudah sangat baik. Pas ya, cocok. Pas, ya? cocok ya. Sesuai dengan judul ya. Dengan judul, dengan materi ya. Iya. Iya. Kira-kira ada enggak tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Kalau menurut dari materi ini ya Pak ya, sebenarnya tantangannya itu tidak sulit. Cuman siswa itu dia agak ragu-ragu menyampaikan, dia tahu gitu kan, dia paham, cuma dia agak ragu-ragu, mungkin dia agak takut atau salah sebut atau itu di situ tantangannya yang mau saya gali-gali lagi gitu. Tapi bagaimana siswa ini berani gitu ya maksudnya. Iya, gitu. Itu yang menjadi tantangan di saat PPM observasi yang lalu untuk menggali keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat ya. Kira-kira dari tantangan yang Ibu Diana sampaikan itu ada enggak cara Ibu untuk mengatasi tantangan tersebut kira-kira? Caranya saya ngasih pertanyaan lagi lah Pak, pertanyaan dikit gitu kan, digali gitu kan. Jadi dengan gali saya terbuka lah apa yang ingin dia sampaikan gitu. Dengan bertanya lah gitu kan, dengan dipelesetkan dikit dengan yang lain gitu. Ya, tujuannya itu tadi kan, biar dia mau berbicara, biar dia mau mengeluarkan undang-undang dia gitu. Ya. Kira-kira bagaimana cara Ibu memberikan umpan balik kepada siswa gitu? Dengan beberapa pertanyaan lah Pak, ya, dengan beberapa pertanyaan, kemudian diberi respon sama anak, kemudian respon itu diterima oleh yang lainnya. Jadi dengan umpan balik itulah memberi kita motivasi juga ya Bu ya, bagaimana anak itu memahaminya gitu. Bu, mungkinkah ada enggak cara yang berbeda yang bisa Ibu terapkan di masa yang akan datang terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Ini materi yang saya ajarkan ini tentang pelajar ya, pelajar. Mungkin yang punya lebih ke contohnya ya Pak ya, contoh-contoh atau video-video yang berkaitan dengan materi itu. Jadi dengan adanya itu kan membuka motivasi anak ya, buka pikiran anak agar lebih terjerumus, agar lebih menjauhi gitu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk memberikan contoh-contoh ya terkait. Kira-kira dalam pemberian contoh tadi, kira-kira itu dukungan yang Ibu harapkan atau orang-orang yang memberi dukungan yang Ibu harapkan itu untuk mewujudkan cara rencana Ibu ini kira siapa? Dukungan terdekat itu yang saya harapkan dari tim ya Pak ya. Nah, dari tim guru, tim teman semapel ini Pak. Nah, kan? Jadi sama guru agama. Iya, sesama guru agama. Jadi dengan adanya dukungan mereka timbul nanti cara baru, ide baru gitu. Biar lebih sempurna lagi Pak, gitu, apa yang mau kita capai gitu.
biasanya kan dalam setiap perencanaan itu kadang-kadang kita mendapati kendala-kendala gitu ya. Nah, untuk kadang-kadang dalam rencana yang Ibu ingin wujudkan itu kadang-kadang ada kendala. Kalau kendala itu terjadi pada saat perencanaan itu kira-kira bagaimana Ibu mengatasi kendala itu? Jadi setiap kita mau masuk kelas pasti sudah ada rencana nih, cara-cara segala macam ya. Tapi kalau seandainya itu meleset gitu, saya harus punya cara yang kedua gitu. Apapun lah itu kan, yang penting ada cara kedua untuk meminimalisir dengan rencana pertama itu. Saya harus punya dua rencana itu yang tidak tertunda. Dan ini juga menjadi menjadi kesempurnaan untuk rencana pertama tadi kalau seandainya belum terlaksana. Iya. Macam plan B ya. Memang kita harus punya itu iya. ya. Harus punya. Pasti kendala itu pasti ada nanti ya Pak. Cuman ya pandai-pandai kita lah gitu. Cuman mengatasi. Baik Bu, ya terakhir kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu rencanakan itu di masa yang akan datang seperti apa kira-kira ukuran keberhasilan itu? Adanya peningkatan pemahaman siswa ya Pak. Biasanya siswa menganggap tawuran itu seru-seruan gitu kan, memang tren-trenan gitu. Jadi bagaimana dengan adanya materi ini siswa itu beranggapan tawuran itu sebenarnya nggak ada gunanya buat dia gitu kan, malah hanya memberi dampak buruk bagi dia. Gitu. Jadi yang ingin disampaikan supaya anak itu lebih berpikir lagi kalau itu tuh tidak benar. Jadi istilahnya kalau anak-anak mampu lah untuk menghindari tawuran pelajar maka itu iya. kategori berhasil lah dalam perencanaan di masa yang akan datang. Ya. Bu Dena mungkin itu aja. Sebelumnya terima kasih sudah membantu saya kita dalam pelaksanaan praobservasi dan observasi. Bahkan di pasca observasi ini mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan ya, terutama untuk sekolah kita, anak didik kita, dan juga tata cara kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Terima kasih ya. Ada salah kan? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zaki. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar ini, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya sudah melihat kegiatan pasca observasi Pak Zaki sebagai CGP Angkatan 10 dengan rekan sejawatnya Ibu Diana. Nah kebetulan 2 hari yang lalu Pak Zaki sudah memberikan video pra-observ dan hari ini pasca dan sudah saya lihat, saya tonton. Alhamdulillah pelaksanaan supervisi coaching akademik ya yang dilakukan oleh Pak Zaki kepada rekan sejawat itu menurut penilaian saya sudah memenuhi alutsista, di mana ada tujuan yang disampaikan, terus identifikasi masalah ya, serta tanggung jawab yang akan dilaksanakan pasca dan dilaksanakan pada saat observasi. Nah di pasca ini juga Pak Zaki secara gamblang, secara nggak langsung merefleksi nih kegiatan pembelajaran observasi yang dilakukan oleh Ibu Diana di dalam kelas, pelajaran kalau nggak salah saya tentang ini ya, tawuran pelajar narkoba ya, seperti itu. Saya ngelihat videonya tadi 2 hari yang lalu seperti itu. Alhamdulillah menarik sekali. Apalagi ini di SMK ya, SMK materinya pas ini untuk anak-anak. Dan tadi secara nggak langsung Pak Zaki juga sudah melaksanakan menggali ya kan apa-apa saja. Jadi menurut saya pelaksanaannya sudah sangat bagus ya Pak Zaki, mudah-mudahan dapat dikembangkan lagi. Mudah-mudahan nih nggak nyampe di sini saja, dapat berkembang ke yang teman-teman yang lainnya. Jadi untuk Pak Zaki sama Ibu kepuasannya nih berapa persen Ibu? Kepuasan ketika Pak Zaki coaching Ibu Diana itu kayak mana perasaan Pak Zaki? Ya, perasaannya itu ya, ini kan karena perdana sebetulnya kan mengcoaching rekan sejawat. Biasanya gitu. kena coaching ya Pak ya? Biasa kena coaching, sekarang mengcoaching rekan sejawat. Ya tentu ada perasaan yang ya bagaimana ya, ada kalau katakan kepuasan ya puas sebetulnya
ini juga memberikan bentuk pembelajaran buat diri sendiri bahwa di antara kita rekan sejawat butuh yang namanya kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi itu timbul kalau ada percakapan gitu. Menguatkan kembali kan? Apalagi satu mapel. Satu mapel ya, sama-sama apa ya? Sama-sama Iya. kreatif. Kalau Ibu Diananya Ke apa tadi? untuk ketika nih setelah di coaching sama Pak Zaki ini perasaannya tuh bagaimana, tingkat kepuasannya tuh bagaimana? Kalau pertama itu lega Bu ya, Iya. lega. Pengennya sih kepuasan sampai 100% gitu Bu, cuma nggak mungkin ya kan. Nah, tapi saya rasa ini 70, 80 mungkin ada lah ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bisa meningkat lagi. Iya. Perdana Bu. Iya, apa-apa. Itulah gunanya kita saling belajar. Pak Zaki sebagai agen perubahan untuk di sekolah, mulai bisa diterapkan ya Pak Zaki. Jadi untuk pengembangan diri berikutnya tetap diterapkan nggak sama Ibu Dian aja, sama yang lainnya. Mungkin itu saja refleksi dari saya setelah melihat dari pra, obster dan pasca. Menurut saya semuanya sudah bagus dan tetap dijalankan, tetap semangat.